Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Farah Ajeng Aulia Fadila dari 10 Kuliah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat menonton. Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dari India masing-masing sekitar abad ke-4 Masehi dan ke-5 Masehi. Agama dan kebudayaan Islam muncul pada abad ke-7 dan baru berkembang pesat pada abad ke-13. Pengaruh Hindu di Indonesia berlangsung hampir selama 11 abad, yaitu abad ke-4 sampai berakhirnya kekuasaan Majapahit di Jawa Timur sekitar abad ke-15. Agama Buddha masuk ke Indonesia seabad kemudian sekitar abad ke-5. Hal ini didukung oleh temuan patung Buddha dari Perunggu di Sampaga, Sulawesi Selatan, Jember, Jawa Timur, dan Bukit Sikuntang, Sumatera Selatan. Sebelum kedatangan Hindu-Buddha, penduduk yang mendiami Indonesia menganut animisme dan humanisme. Meski demikian, sebagian unsur dari kebudayaan asli sejauh tidak bertentangan dengan doktrin dasar agama Buddha dan Hindu yang masih dipertahankan. Peran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sangat penting dalam proses integrasi atau akulturasi dengan kebudayaan lokal Indonesia. Oleh karena itu, meski mengalami kemunduran sejak abad ke-15, pengaruh Hindu-Buddha tidak seluruhnya hilang di Indonesia. Agama Hindu diperkirakan muncul di India tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya. Tetapi kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pencampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman Weda dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu adalah agama monoteitis, bukan politeisme. Weda, kitab suci agama Hindu, mulai muncul pada zaman ini. Pada zaman ini pula, masyarakat dibagi atas 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Panglima, Vaishya, dan Sudra. Ada pula orang yang dianggap berada di luar kasta, yaitu golongan paria, pengemis, dan gelandangan. B. Zaman Brahmana. Pada zaman ini, kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Pada zaman ini pula, mulai disusun tata upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut kitab Brahmana. C. Zaman Upanishad. Pada zaman ini, yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi juga pengetahuan batin yang lebih tinggi. D. Zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Siddhodana bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan semedi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Awalnya, Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan, bernama Siddhartha Gautama. Sepeninggal Buddha, para penganutnya menyebarkan ajarannya. Lahirlah agama Buddha dengan kitab suci yakni Tripitaka. Indonesia negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara barat dan timur. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari dari pengaruh luar. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. 1. Teori Vaishya. Teori ini dikemukakan oleh M.J. Krom, didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India kasta Vaishya. Mereka aktif melakukan hubungan sosial tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga dengan kelompok masyarakat. 2. Teori Ksatria. Menurut teori Ksatria yang dikemukakan F.D.K. Bose pada masa lampau di India, sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India.
Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Kelemahan kategori ini adalah tidak adanya bukti tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para ksatria India. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.J. Van Leer ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia dan terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Teori ini diragukan kebenarannya. Mengapa? Karena kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh K. Kaudes ini, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik meskipun masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad ke-5, agama Buddha mulai dikenalkan di Indonesia. Akhir abad ke-5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Pada akhir abad ke-7, Itsem peziarah Buddha dari Tiongkok berkunjung ke Pulau Sumatera di Swarnabhumi, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya. Ajaran Buddha diterima luas oleh rakyat. Pada pertengahan abad ke-8, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan Raja Dinasti Sailendra, penganut Buddha. Mereka membangun monumen Buddha di Jawa, yaitu Candi Borobudur yang selesai dibangun awal abad 9. Terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Kerajaan Kutai. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-4 di Kutai, Kalimantan Timur. Bukti arkeologis mengenai Kutai adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Raja terkenal dari kerajaan ini adalah Mulawarman. 2. Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Hindu tertua lainnya adalah Tarumanagara yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-5 sejaman dengan Kutai Tarumanagara. Terletak di wilayah Jawa Barat. 3. Kerajaan Pajajaran Sunda. Kerajaan Pajajaran berdiri sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sekarang, raja yang terkenal dari kerajaan Pajajaran adalah Prabu Siliwangi. 4. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang terletak di Sumatera, di dekat Selat Malaka, yaitu sekitar Jambi, persisnya tepat di kiri kanan Sungai Batanghari. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan yang di bawah pemerintah Adiyawarman. 5. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang bercorak Buddha yang berdiri sekitar abad ke-7, terletak di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan di bawah Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada pertengahan abad ke-9. Pada akhir abad ke-9, Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. 6. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha yang di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad ke-7. Kemungkinan lokasinya berada di antara Blora dan Jepang. 7. Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga sekitar abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram runtuh pada abad ke-13. 8. Kerajaan Medang Kamulang. Kerajaan Medang Kamulang merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram yang dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Menurut ahli pemindahan tersebut, disebabkan terjadinya letusan Gunung Merapi yang memporak-porandakan Kerajaan Mataram. 9. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris yang terletak di Jawa Timur. Raja terkenal dari kerajaan tersebut adalah Jayabaya yang sangat terkenal karena ramalan-ramalannya. Pada masa pemerintahannya, Kediri tidak hanya berkembang sebagai kerajaan agraris, tapi juga berkembang sebagai kerajaan maritim. 11. Kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada 10 November 1293. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan di daerah Trowulan sekarang. Majapahit mencapai masa kejayaannya di bawah kekuasaan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaannya seluas Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya sampai ke beberapa negara lainnya di Asia Tenggara. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Patih Gajah Mada untuk mewujudkan Subah Kalapa yang bertekad pantang berbenang-benang sebelum menyatukan Nusantara. 12. Kerajaan Bali. Prasasti Bali tertua berangkat tahun 882 Masehi. Posisinya adalah tentang pemberian izin kepada para biksu agama Buddha untuk membuat pertapaan di Bukit Kintamani. Di dalam prasasti tersebut, Kerajaan Jaya yaitu Singamandawa. Kerajaan Bali pernah diserbu Kerajaan Mataram pada 730 Masehi. Bagaimana berakhirnya Kerajaan Hindu-Buddha? Pada akhir abad ke-13, seiring berkembang pesatnya pengaruh Islam dari Timur Tengah, kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di Sumatera dan agama Islam segera menyebar ke Jawa dan Semenanjung Malaya. Akibatnya, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha menurun, sehingga pada akhir abad ke-15 Islam menjadi agama yang dominan di Nusantara dan Semenanjung Malaya. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara telah membawa perubahan yang berarti. Peninggalan masa Hindu-Buddha yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini antara lain adalah 1. Bahasa dan tulisan. 2. Politik dan sistem pemerintah. 3. Ekonomi dan sistem mata pencaharian. 4. Agama dan sosial budaya. 5. Seni bangunan, seni pahat, dan relief candi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.